Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i muslimin wa ala alihi jama'in. Pertama-tama mari kita panjatkan ya puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan panjang umur serta sehat, di antara sehat jasmani dan rohani, dan sehingga dalam kesempatan di siang hari ini ya, ini kisaran jam 1 siang. Jadi sambil ini ingin bertanya langsung kepada si Opet ini. Ini dalam posisi Opet ini sekarang disekap oleh Samiun. Karena apa? Atas kejadian semalam itu, Samiun lari langsung mengambil Opet ini untuk disandera. Karena begini, ingin interogasi si Opet ini, apakah betul yang di dalam kuburan itu ada Saka apa bukan? Dan kapan mereka ini tidak menunggu kuburan itu? Di antara lain, Benny, Matato dan Ki ini yang siluman itu ya, dan Ki Mangunjiwo. Berkemungkinan Opet ini tahu. Makanya Sami ingin bertanya langsung. Cuman dia ini keadaan lemas, saudara semuanya. Lemas dia karena sedikit ya di samping badannya ini terbeset oleh pusakanya Ki Saka ya. Karena memang dia ini lemas. Tapi dalam keadaan masih sadar dan masih hidup menyawa. Oh, Assalamualaikum. Kamu ini, bagaimana rasanya seperti ini? Tidak enak bukan? Tidak enak lah bodoh. Kau masih kurang sadar saja. Dengan adanya seperti ini, kau selalu saja membuat onar. Kau tahu kusekap kau di dalam rumah kosong supaya mereka tidak tahu keberadaan kau. Dengan adanya seperti ini, Mereka pasti akan mencari saya. tidak akan mungkin, Opet. Bahkan nyawa kau di ujung kuku sekarang, apa yang kau harus pertahankan? Dan bahkan bila mana satu persatu kalian sekap ya, saudara-saudara semuanya, berkemungkinan mereka ini tidak ada rupanya dan bisa menyelamatkan. Pada intinya, pada dasarnya Samiun ini ingin bertanya langsung kepada Opet. Mustahil dia tidak tahu gerak-gerik dan kelakuan mereka kapan, mereka lengahnya, dan siapakah yang di dalam kubur itu. Kau, siapa sebenarnya yang di dalam makam tersebut? Saka, Kau jangan berbohong. saya tidak berbohong. Di dalam kubur situ Saka. Dengan tujuan kalian memusnahkan Raden Saka, saya tanya kepada kamu, dengan tujuan kau memusnahkan Raden Saka, apakah kalian sudah merasa menang? Seperti itu? Jelas. Tidak mungkin. Raden Saka itu orang sakti. Raden Saka orang hebat. Dan tidak mungkin Samiun tidak percaya bahwasanya yang di dalam kuburan itu adalah Raden Saka. Lebih baik kau jujur, katakan yang sejujur-jujurnya daripada kau kusiksa lebih parah lagi. Saya sudah jujur semua. Di dalam situ memang jelas Saka di situ. Ini ulah kamu sendiri ya, ulah si Opet sendiri. Makanya Samiun ini tega nggak tega dengan cara menyiksa seperti ini. Sebenarnya kurang impas ya dengan perilaku mereka ini, melakukan kekejaman yang mereka lakukan. Tapi Samiun ini ingin coba. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini dia ini bisa sadar, bisa merasakan sakit. Bahwasanya sakit ini Saya yang tidak seperti akan ini. sadar, Samiun. Jangan sombong dengan ucapan kau. Kau sudah tidak berdaya. Apa yang kau lakukan lagi? Di sini sudah dipagar gaib. Tidak mungkin kamu akan bisa keluar. Dan di sini bila malam ke malam ini. Tetapi Samiun tidak ini. Samiun tidak sekejam itu. Samiun masih kau kasih diberi makan, diberi minum. Allah, makan juga sehari sekali. Supaya bodoh. apa? Meskipun sehari sekali. Tetapi itu daya upaya Samiun supaya kau masih tetap hidup. Paham kau? Tidak paham saya apa maksud kau. Oh, kau ini manusia biadab. Manusia tidak memberikan terima kasih dengan apa punya. Bisa saja Samiun bisa tewaskan kau di hari ini. Tetapi tidak semudah itu ya. Kita mau menggali informasinya dulu, sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi saya mempertanyakan, siapakah yang di dalam kuburan yang ada tulisan itu? Saka. Jangan ucapkan seperti itu. Tidak akan mungkin itu Raden Saka. Lebih baik kau jujur, Opet, daripada kau selalu hanku siksa di sini. Di situ memang benar-benar Saka, Samiun. Oh, Saya, Matato dan Gus Benny yang menguburkannya. Astagfirullahaladzim. Bila mana itu betul Raden Saka, kau pastikan selamanya akan kusekap di sini sampai kau tobat.
Sampai kau menyesali apa yang kau perbuat. Mata tuh akan bisa membebaskanku Samiun. Jangan pernah sombong. Mereka tidak akan pernah tahu tempat di mana kami sekarang ini kami sekap. Mereka pasti mencari Samiun. Dan bahkan justru sebaliknya, Matato dan Benny yang katanya bos itu, bos apa itu, bahkan bisa saja saya cepluskan ke sini lagi bersama kau. Jika kau mampu silahkan Saya Samiun. akan mencoba. Kau mungkin bisa menyekap saya, tapi kau tidak mungkin bisa menyekap Saya akan mereka, selalu Samiun. berupaya. Saya akan selalu berupaya. Karena memang saya akui kesaktian daripada kau Ki Meng Jo itu. Dia telah melukaiku. Karena aku tidak langsung cepat mencari karena Samiun juga saudara-saudara semuanya ya merasakan luka dalam oleh serangan Ki Meng Jo itu. Dan saya pertanyakan lagi kepada kau. Sekali lagi, tolong jawab dengan sejujurnya, jangan kau berbohong. Siapa yang di dalam makam itu? Raden Saka. Allahu Akbar. Ini Allah astagfirullahaladzim. Tidak mungkin. Aku tidak percaya itu bahwa Raden Saka. Ya lantas jika kau tidak percaya harus bagaimana? Sekarang begini. Jawab dengan sejujur-jujurnya, jangan sampai kau berbohong lagi. Sebenarnya begini saudara ya, Sabiun ini tidak punya kemampuan untuk menghipnotis ya, karena memang Sabiun ini belum punya kemampuan lebih untuk berbuat seperti itu. Kalau Raden Saka sudah dihipnotis tidak bisa saja dia ini berbicara yang sejujur-jujur. Gue pertanyakan kepada kau, Bos Benny, Matato, Ki Meng Jo, dan siluman jelek rupa itu, kapan mereka ini lengah daripada tidak menjaga kuburan itu? Kau tahu? Saya tidak tahu. Katakan apa ya? Kau pasti tahu, karena kau salah satu komplotannya. Mungkin saja bisa melengah atau melakukan ritual apa sehingga tidak menunggu kuburan itu. Mereka itu pintar bodoh, tidak pernah lengah. Oh, tidak akan mungkin. Jawab dengan sejujurnya. Kapan mereka tidak menunggu kuburan itu? Saya tidak tahu. Harus bagaimana kau saudara semuanya? Bila mana kalau Sabiun di live stream mungkin saudara semuanya memberikan saran bahwa saya mau diapakan orang ini. Karena saya begini ya, sebenarnya tega saya ini Sabiun ini menyiksa orang yang sudah lemah seperti ini. Tapi apa boleh buat ya? Karena memang ini ulah mereka sendiri. Hei, Opet, katakan yang sejujurnya. Kapan mereka lengah tidak menjaga kuburan itu? Saya tidak tahu Samiun. Kau tidak mungkin tahu. Kau pasti tahu. Kau pasti tahu kelengahan mereka tidak menjaga kuburan itu. Mereka itu pintar, tidak akan pernah lengah. Apalagi menjaga kuburan Saka itu. Apa yang mereka jaga dari kuburan itu? Sehingganya saya perhatikan dari pagi, sore, siang, sampai malam kalian selalu di situ. Iya. Jelas. Belum habis kesabaran Samiun ini, Opet. Katakan. Mungkin dengan cara kau mengatakan sejujurnya dengan tidak adanya mereka ngejaga kuburan itu, dengan artian Samiun ini bisa membongkar daripada makam itu dan memastikan bahwa di sana di dalam kuburan itu betul apa tidak Raden Saka. Mungkin saja kau akan kuberi makan yang agak enak sedikit. Yang tadinya kuberi makan kau dengan sayur kangkung dan sambal saja. Bagaimana? Di situ benar-benar Saka Samiun. Betul, baik, oke. Saya ambil kesimpulan itu. Kalau bahwasanya dalam kuburan itu adalah Saka. Tapi saya pertanyakan yang kedua untukmu. Kapan mereka lengah tidak menjaga kuburan itu? Mereka tidak pernah lengah Samiun. Selalu menjaga di sana. Jelas. Jadi saudara semuanya tidak ada kesempatan buat Samiun ini selalu ingin berhadapan ya. Selalu ingin berhadapan langsung kepada mereka. Tetapi ya jujur saja kemampuan Samiun untuk menghadapi si Matato ini kalau sudah memakai baju kejayaan dan Ki Meng Jo ini, Allah Akbar. Jadi bagaimana caranya? Tapi satu mustahil. Opet ini tidak tahu. Mustahil tidak ada celah ya. Karena bisa saja mereka ini ada melakukan salah satu apa tidak mungkin selamanya untuk menunggu kuburan daripada Raden Saka itu. Yang katanya itu kuburan Raden Saka ya. Hai Opet, lebih baik kau katakan dengan sejujur-jujurnya daripada kau tidak aku kasih makan lagi kau nantinya. Saya Cepat. sudah jujur Samiun. Apakah kau aku siksa dulu baru kau jujur ya? Hah? Mau Apakah kau siksa di sini 7 hari 7 malam juga saya tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya itu. kalau Samiun. itu kemauan karena kau salah satu komplotan mereka kau pasti tahu celah kapan mereka itu tidak menunggu kuburan itu. Sekarang dengan salahkan saya ini mau kau sendiri. Lebih baik kau katakan kapan mereka tidak menunggu kuburan itu. Saya tidak tahu. Ini tidak tahu. Jangan salahkan Sami. Karena kau pasti tahu. Katakan. Saya tidak tahu Samiun. Allah, saudara semuanya.
Dia Mereka sangat tidak pernah lengah. dia sangat ngeyel sekali ya. Tidak ingin berbicara sama sekali. Kapan dia ini bisa bicara sejujurnya? Baik perihal di dalam kuburan itu dia tidak tahu, dia memastikan itu Raden Saka, tapi sama ini masih tidak percaya ya bahwasanya di dalam kuburan itu betul ada Raden Saka. Sekarang pertanyakan sekali lagi, jangan sampai kesabaran saya ini kurang ya. Siapa? Kapan? Mereka dapat celah. Mereka tidak pernah lengah sama. Kamu sudah tidak berdaya. Tidak sayangkah kau dengan diri kau masih muda? Dengan mengatakan perihal itu saja, kau tidak kuapa-apakan lagi. Bahkan ku sampaikan tadi, kau bisa kuberi makan dengan lauk ataupun yang lainnya. Kau merasa senang gitu. Bagaimana? Katakan. Saya tidak tahu. Ini kau. Allahu Akbar ya, saudara-saudara semuanya. Dia masih tengil sekali ya, ngeyel ya. Cuma mengatakan hal demikian karena tidak mungkin seorang opek ini tidak tahu, kan ini komplotan mereka ya. Bisa saja mereka itu keluar tidak menjaga kuburan itu karena dengan caranya si opek yang memberitahukan bahwasanya tidak menjaga, bisa saja Semiuni ini bisa menggali kan. Karena saja Semiuni bisa menggali dan memastikan di dalam kuburan itu apakah betul ada saka atau tidak. Sekarang bagaimana? Tanyakan kepada kau. Cepat katakan. Jangan berulur waktu. Di mana, kapan mereka ini tidak menunggu kuburan si Raden Saka yang katanya itu kuburan Raden Saka? Saya tidak tahu, Samiun. Allah, Bagaimana kau? kamu tidak ada merasai apa namanya kapok-kapoknya ya dihantam ini itu ya. Untung saja kamu tidak saya bunuh ini. Tapi beginilah saudara ya, supaya Samuel tidak langsung mengenai dia waktu malam kemarin ya. Karena memang Samuel ini butuh informasi dari si Opet ini. Bahwasanya pasti dia mengetahui. Cepat! Saya tidak tahu. Katakan. Katakan. Baik. Kulepas kaki kau. Tidak apa-apa. Saudara. Dia tidak akan bisa kemana-mana. Cepat katakan. Cepat katakan. Saya tidak tahu. Ini tidak tahu. Pasti kau tahu. Pasti kau tahu. Oh, daripada kau mati tersiksa di sini, lebih baik katakan kau sudah aku katakan. Kau tidak akan tersiksa lagi. Supaya saya bisa memastikan di dalam kuburan itu Raden Saka apa bukan. Cepat katakan. Di situ memang benar-benar Raden Saka, Samiun. Baik. Samiun simpulkan bahwa situ katanya kau itu Raden Saka, tapi Samiun kurang yakin dan kurang percaya bahwasanya dalam kuburan itu ada Raden Saka. Sekarang yang perlu Saya yang menguburkannya, Samiun. Ini bisa saja ulah-ulah mereka. Saya pertanyakan, saya ingin memastikan kapan mereka ada celah untuk tidak menunggu kuburan Raden Saka. Saya tidak tahu. Baik. Dari tadi kau keras kepala sekali. Ya orang. Cuma memberitahukan saja. Kau sudah katakan tadi, ku kasih makan dan lauknya ku tambah. Bagaimana saudara? Bagaimana baiknya Simon ini ya? Daripada dari tadi kau menunggu hanya untuk setia pada mereka, cuma memberitahukan. Sekali lagi pertanyakan, kapan mereka tidak menunggu kuburan Raden Saka itu? Mereka hari ini tidak ada. Mereka melakukan suatu ritual di suatu tempat. Saudara semuanya, mereka di hari ini tidak ada. Itu kisaran jam berapa? Pokoknya hari ini jam 4. Tapi kau tidak boleh lewat sampai matahari terbenam. Jangan bohong kau. Saya benar. Baik, saudara semuanya ya. Di sini Opet telah memberitahukan bahwasanya mereka ada ritual ya. Mereka tidak menunggu kuburan Raden Saka. Di sini kita ini ya ini masih jam 1 ya. Katanya jam berapa? Jam 4? Jam 4. Jangan lewat dari jam 4. Jangan lewat. Pokoknya jangan sampai matahari terbenam. Bila kau bohong, bila mana mereka ada di sana, itu kau tahu kapan itu? Mereka setiap hari ini tidak ada sebenarnya. Mereka pasti melakukan ritual. Mudah-mudahan ya. Jadi mereka ini ada di sana. Samiun bisa memastikan di dalam kuburannya itu ada Raden Saka apa tidak. Karena Samiun ini masih tidak percaya ya dengan mereka itu segampangnya sekali untuk mengubur Raden Saka ini. Mudah-mudahan ya.
minta doanya kepada saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan apa yang dipirasatkan oleh Samiun ini betul adanya. Tetapi minta jauhnya ya Allah ya Rabbi, ya minta jauhnya, minta lindungan Allah ya, bahwasanya kita khawatirkan, kita takutkan bahwasanya betul di situ ada kebunuhan dan saka. Minta jauhnya kepada ya Allah. Timbating ya kalau bahasa di sini ya. Jadi oke. Jadi saya ucapkan terima kasih kepadamu jika sampai betul itu kau jujur ya. Dalam perihal aku tanyakan yang pertama, untuk menanyakan di dalam kuburan itu siapa kau kekeh Raden Saka, dengan kesimpulan aku nanti memastikan untuk membongkar kuburan Raden Saka, itu aku percaya itu Raden Saka apa tidak. Tapi kau tidak selama-lama di sana Samiun. Matahari terbenam mereka pasti kembali. Kau bisa kupegang bicara kau? Jelas. Saya sudah jujur ini. Jadi saudara-saudara semuanya, kita ini ya sudah cukup ya untuk menginterogasi daripada si Opet ini, karena ya syukur ya, karena memang kalau kita bunuh kemarin itu kita nggak dapat informasi, tidak bisa menggali informasi karena ya susah sekali untuk ini ya. Alhamdulillah dia sudah bicara, katanya jam 4 ini, sebelum jam 4 dan sebelum matahari terbenam mereka harus pasti kembali. Artinya mereka ini kumpul semua mengadakan satu ritual. Yang saya pertanyakan, ritual apa ini ya? Jangan-jangan meritualkan Raden Saka jadi persembahan, kira-kira seperti itu. Ya Allah ya Rabbi, jadi secepatnya saya ingin menyaksikan terus menggali kuburan itu ya, apakah betul di dalam kuburan itu kuburan Raden Saka. Nah, jadi seperti tadi, kau sudah lemas, kau sudah makan? Belum. Jadi sekarang saya mau kasih makan dulu atas informasi, tapi makannya tetap seperti yang tadi. Saya ibahin pun baik nih, dan sekalipun kelakuan kelompok kau kejam kepada masyarakat, tetapi sambil masih punya kemanusiaan, masih memberi makan dengan harapan kau menjadi orang baik, kau bisa tobat dan kau menyesali segala perbuatan yang kau lakukan. Baik. Dengan seperti ini, Opet, dengan yang kau lakukan, ini belum setimpal dengan apa yang kau lakukan. Siapa yang ingin menolong kau di sini? Coba kau pikir. Mereka pasti akan menolong saya Samiun. Di dalam kesunyian, di dalam kau sendirian, di dalam rumah tua ini, di rumah kosong ini, harusnya aku minta kepada kau merenung. Kau merenungi segala kesalahan kau. Jadi lebih baik kau renungi perihal kebaikan, bahwasanya tidak benar apa yang selama ini kamu lakukan. Jadi saudara-saudara semuanya ya, mungkin kita secepatnya mengatur strategi ya untuk caranya mempersiapkan alat juga, karena memang kita ini harus menggali kuburan Raden Saka. Jadi mudah-mudahan seperti saya harapkan di dalam itu tidak ada Raden Saka. Bila mana ada, ya Allah ya Rabbi ya, minta jauhnya Allah, minta jauhnya. Jangan sampai apa yang diduga, apa yang diprasangka buruk oleh Samiun terhadap Raden Saka ini tidak pernah terjadi. Mudah-mudahan apa yang Samiun khawatirkan ini tidak terjadi, karena begini ya saudara-saudara ya, bila mana kubur itu sudah digali sama Samiun, berarti Samiun ini sudah memastikan bahwasanya di dalam kuburan tersebut ada Raden Saka apa tidak. Jadi minta doanya, minta support kepada rekan-rekan semuanya, saksikan tayangannya ya terus ya. Jadi kalian ini ya saudara-saudara semuanya bantu support doa ya, mudah-mudahan kronologis cerita yang terjadi kepada Raden Saka ini, mudah-mudahan saya harapkan Raden Saka dalam keadaan baik-baik saja, tidak terjadi satu apapun, meskipun yang terjadi sangat kejam sekali yang mereka lakukan. Dan bila mana nanti kau perlu ketahui, dan bila mana terjadi apa-apa dan sampainya betul ada Raden Saka di sana, kau cepat-cepatlah bertobat, karena kau akan menyusul Raden Saka. Dengan seperti itu, pasti kau akan merasakan, kau pasti merasa ketakutan. Karena jika Raden Saka setelah meninggal, saya tidak pernah merasa ketakutan Samiun. Jadi kau kesimpulan, Allah Akbar, punya kesimpulan si Opet ini bahwa sudah meninggal katanya ya. Katanya sudah meninggal. Jadi dia ini berkesimpulan di dalam kubur itu adalah betul kuburan Raden Saka. Tapi mudah-mudahan lah, nanti ini sudah punya titik terang saudara semuanya, bahwasanya sudah Opet ngakui tadi, mereka ini jam 4 sebelum matahari terbenam ini, mereka ini masih mengadakan ritual. Samiun ini supaya cepat bagaimana sebelum matahari terbenam sudah memastikan bahwasanya di dalam kuburan itu kuburan Raden Saka apa bukan. Hei kau,
Bagaimana yang kau rasakan sekarang? Lama sekali. Oh, seperti itu belum seberapa. Samiun masih sabar-sabar, masih banyak istighfar menghadapi seperti itu. Karena begini saudara-saudara semuanya ya. Semenjak saya mau tobat ya, tadinya seperti saya menyampaikan tadi inginlah terkecimpung di dalam dunia hitam seperti ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena Samiun ini tadinya ya bisa dikatakan orang jahat jadi baik dan mereka memfitnah ya Samiun dan pada akhirnya kronologi cerita berkelanjutan inilah biang-biang kerpun. Entah apa yang terjadi ke depannya. Tapi mudah-mudahan dengan cara Samiun bertindak, berperilaku, dan membantu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Samiun mudah-mudahan atas izin daripada saudara-saudara semuanya bisa apa yang Samiun sampaikan bisa berjalan dengan mulus serta lancar ya, tidak ada halangan satu apapun. Dan di sini juga Samiun sampaikan karena memang tidak ada tayangan, Samiun jujur sampaikan kepada saudara-saudara semuanya, Samiun terkena luka dalam oleh Ki Mangunjiwo. Ya Allah ya Rabbi, dengan pertempuran dengan nekatnya Samiun sehingga bisa menyandera si Opet ini ya. Si ini preman tengik ini ya, kecil badan tapi nyalinya gede ini orang. Tapi alhamdulillah ini sekarang Samiun bisa menyandera si Opet ini dengan harapan, dengan tujuan bisa menggali informasi, dan alhamdulillah informasi yang kedua dia berbicara. Artinya dalam penyampaiannya sebelum jam 4 ini Samiun harus cepat menggali kuburan itu karena mereka sedang melakukan ritual entah itu di mana. Dan bila mana tidak membantu biarkan saja. Mudah-mudahan Samiun bisa. Samiun bisa memberantas dan melawan daripada Matato, si Beni dan si siluman serigala yang jelek rupa itu. Mudah-mudahan dengan cara Samiun istiqomah dan Samiun dibekali oleh Ki Buyut bisa saja Samiun melakukan itu. Tapi dalam kesempatan ini Samiun diberitahu oleh Opet jam 4 ini Samiun harus cepat menggali kuburan Raden Saka. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi Opet, saya pertanyakan kepada kau, dan bila mana kau berdusta dan bila mana kau berbohong atas dasar penyampaian kau tahu akibatnya yang ingin Samiun lakukan? Samiun tidak akan berdosa menyiksa orang sepertiku itu. Pantas kau dapatkan karena memang kelakuan kau seperti binatang yang tidak punya belas kasih. Saya tidak berbohong, Samiun. Baik. Jadi saudara-saudara semuanya, Tapi kau hati-hati saja, Samiun. Kau harus cepat. baik. Jadi penyampaian si Opet ini dia tidak berbohong ya. Dia juga berpesan kepada Samiun hati-hati saja. Ya baik. Karena memang mungkin dia sekarang merasa ketakutan, merasa sakit ya. Ya inilah si Opet sekarang ya saudara-saudara semuanya. Ya minta doanya juga lah. Samiun ini ya Allah, belajar lebih baik, tidak mujat lagi. Kalau sebelum dulu sudah saya gua nggak ngerti lagi ya saudara. Ya itu masa lalu ya. Masa lalu biar berlalu, jangan pernah diungkit lagi ya. Seperti si Matato bicara ini. Katanya ingat dulu itu masa lalu. Kita ini manusia punya masa lalu semua. Jadi ya saking lolanya ya. Jadi karena memang dia Samiun ini katanya ikut dengan Raden Saka, itu diungkit selalu masa lalu, itulah masa lalu. Jadi peribahasa mengatakan masa lalu biar berlalu ya. Jadi itu aja saudara-saudara semuanya ya. Baik Opet, saya ucapkan terima kasih ya nih ya. Terima kasih, Samiun berterima kasih saudara-saudaranya atas informasi yang kau sampaikan. Samiun ini secepatnya ingin langsung ke tempat lokasi di mana Raden Saka yang katanya dimakamkan. Baik, kau di sini dulu karena memang ini di pagar gaib saudara-saudara semuanya, di pagar gaib sekalipun dia berontak dia tidak akan bisa kemana-mana. Ikat lagi kakinya nih supaya dia tidak pergi. Kalau dia pergi nanti membantu si rombongannya. Karena ini kecil-kecil tapi nyalinya besar nih saudara. Jadi kau baik-baik saja di sini. Sebentar lagi saya kasih makan supaya kau tidak mati ya. Kau bisa. Tapi kalau masalah lauk tadi, ya nanti dulu. Yang mau enak mana? Nanti Samiun sampaikan. Saya kasih enak. Tadinya Samiun kasih genjer sama sambal, garam sama cabai saja, saudara-saudara semuanya. Ya seperti ini. Rasakan. Tapi kalau benar informasinya itu nanti Samiun kasih lagi ikan asin lah ya. Gimana? Hah? Enakan? Ini daripada kamu mati kelaparan di sini lebih baik manggut-manggut saja. Makanya jadi orang itu jadi orang baik. Jadi semuanya itu kejahatan, sombong pada awalnya ya, dan sengsara pada akhirnya. Ini adalah contoh-contohnya ya. Dan kau bangga tadi yang disampaikan Matato akan menyelamatkan itu sudah tidak mungkin. Ini luas bro, ini luas dan ini juga sudah di pagar gaib dan ini satu rumah kosong.
Satu rumah kosong yang tidak pernah dilindungi oleh satu manusia. Di sini banyak sekali demitnya juga. Nah, jadi dia ini ya temannya itu supaya apa? Supaya dia ketakutan, supaya dia ya ilusinasi ya, supaya dia merasa apa? Dia ketakutan. Akhirnya dia mengeluh dengan apa yang dia rasakan dan cepatnya dia bertobat. Berarti yang selama ini dilakukan itu tidak benar. Baik saudara-saudara semuanya ya, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan karena memang seminggu ini menggali informasi. Alhamdulillah informasi sudah saya dapatkan memang jam 4 ini mereka ini mendatangkan pergi untuk melakukan ritual. Jadi katanya si Opet ini jam 4 dan sebelum matahari terbenam ini Samiun harus cepat untuk memastikan di kuburan tersebut. Jadi sampai di sini dulu jumpanya Samiun. Nanti saksikan lagi ya tayangan dari Samiun karena pastikan minta doa. Mudah-mudahan di dalam kuburannya itu ya Allah minta jauhnya ya. Jangan Raden Saka ya Samiun harapannya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan kecemasan dan pada kekhawatiran Samiun ya. Tidak betul itu bahwasanya ada Raden Saka. Jadi alhamdulillah Samiun sudah mendapatkan informasi. Jadi sampai di sini dulu jumpa Samiun. Terima kasih atas segala perhatian ya. Mohon maaf segala kekurangan karena Samiun manusia biasa tidak luput dari hilaf salah dan dosa. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat.